Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah, pagi ini kita bisa bersama-sama bermuajahah kembali di agenda rutin kita setiap pekannya kajian tadabbur Al-Quran, insya Allah ya kita sama-sama menikmati manisnya Al-Quran insya Allah. Dan untuk pekan ini sekaligus penutupan untuk santri angkatan 12 insya Allah. Baik, salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya, umat yang paling dicintainya, yang senantiasa berusaha untuk taat pada ajaran dan jejak langkahnya. Baik, yang saya hormati Umi Sarangbulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala hajat-hajatnya, Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Pula kepada bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik yang sudah bergabung pada kajian pagi ini, semoga senantiasa Allah sehatkan. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengefektivitaskan waktu, marilah kita sama-sama buka agenda kita, kajian kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk acara selanjutnya, tilawah Al-Quran, sesuai dengan yang ingin kita tadabburi, surat Yunus, ayat 25 sampai 30 untuk di Al-Quran pojok di halaman 211 sampai 212. Baik, untuk tilawah insya Allah di sini ada Kak Opi, bisa tilawah Kak? Kak Opi sudah ada di tempat? Baik, Kak Ratu ada di tempat Kak? Baik Kak, belum ada di tempat mungkin ya Kak Ratu. Baik, untuk Bunda Istiamah bisa tilawah nggak Bunda? Bisa Ustazah, tapi lagi batuk nggak apa-apa ya? Apa, tidak apa-apa Bunda. Baik, baik. Untuk tilawahnya insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Istiamah surat Yunus ayat 25 sampai 30. Baik, kepada Bunda Istiamah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila shiratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum dhillah. Ma lahum minallahi min 'ashim. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada Bunda Istiamah yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Qur'an, Allah menambah keberkahan pada agenda kita hari ini. Baik, insya Allah acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama, insya Allah. Tadabbur Al-Quran, surat Yunus, surat ke-10, ayat 25 sampai 30, insya Allah akan disampaikan langsung oleh Umi Sarah Wulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Nafis. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita kajian tadabbur Al-Qur'an, di mana kita berusaha terus untuk bisa bersama Al-Quran, ya, baik dengan membacanya, mentadaburinya, ya, menghafalkannya, kemudian mendakwahkannya dan memperjuangkannya, ya. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan hari ini penutupan angkatan ini, ya, penutupan angkatan ini ada berapa jumlah pesertanya Ustazah sampai akhir ini? Sampai hari ini kemarin jumlahnya ada ini Mi, apa namanya? 18 ya Mi ya. Karena keluar satu jadinya ada 17 Mi angkatan ini. Ada 17 ya. Tapi yang hadir kajian biasanya cuma 3, 4, 5 gitu ya. Iya betul Mi. Berganti-gantian kadang pekan ini sama ini. Kadang yang pekan depan siapa lagi gitu Mi. Jadi Iya. pas pembukaan baru hadir banyak Mi. Oh gitu. Iya, iya. Baik ya. Alhamdulillah. Hari ini kita mengkaji, mentadaburi surat Yunus ayat ke-25 sampai 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, syurga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi Allah itu menyeru, mengajak manusia kemana? Ke syurga, syurga Darussalam. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki, ya, ke jalan yang lurus. Sekali lagi, bahwa Allah memberikan petunjuk itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bukan kita kehendaki. Ya, kadang kita berdakwah ya kepada keluarga, kepada tetangga, ya, kepada masyarakat, kepada siapapun, ya. Kadang kita maksa gitu ya orang untuk dapat petunjuk gitu ya. Ini orang udah dinasehatin berkali-kali, udah disampaikan ayat masih nggak ngerti-ngerti juga, masih nggak mau sholat juga, masih nggak mau pakai jilbab juga, masih nggak mau baca Quran juga gitu ya. Sampai kita nggak sabar gitu ya, seringnya seperti itu. Kita suka lupa bahwa hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah, ya. Allah, terserah Allah. Allah memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kehendak kita, gitu. Ya. Karena kewajiban kita hanya mengajak manusia, hanya berdakwah kepada manusia, ya.
hidayah itu tetap milik Allah. Ya, dimana kita sendiri minta terus, ya, sehari minimal 17 kali kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita aja setiap hari masih minta gitu ya, dan kita minta sama Allah agar kita bisa husnul khotimah, bisa tutup usia dengan hidayah Allah juga gitu ya. Nah, gitu. Jadi kewajiban kita kepada manusia hanya menyeru, berdakwah, mengajak, yuk gitu ya. Tapi kemudian orang yang kita dakwahi itu dia mau ikut ya atau tidak, itu udah hak prerogatifnya Allah ya, mau dikasih hidayah atau tidak gitu. Ya jangankan oleh kita gitu kan. Orang-orang dulu yang ketemu langsung oleh Rasulullah SAW ya, makhluk yang sempurna, yang akhlaknya mulia gitu, yang dicintai ya oleh para sahabat gitu, yang luar biasa perjuangannya gitu. Itu aja Abu Jahal, Abu Lahab ya masih menentangnya, menolaknya, bahkan sampai ditimpukin gitu kan. Padahal Rasulullah juga ingin mengajak ke surga. Tapi hidayah itu gak bisa Rasulullah kasih gitu. Bahkan kepada pamannya sendiri yang menjadi penopangnya dalam dakwah, penjaganya, ya. Bahkan kepada pamannya sendiri Rasulullah SAW nggak bisa ngasih hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu haknya Allah, miliknya Allah, dan Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu bersyukurlah kita kalau kita diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Hidayah mau sholat, mau ngaji, mau baca Quran, baca hadis, ya, tolabul ilmi terus gitu kan, mau berdakwah, ya, mau berakhlak baik terus gitu ya. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Ya. Dan hidayah itu adalah nikmat yang utama, ya, yang mungkin kalau bentuknya harta, semua orang bisa mengejarnya ya dengan segala cara gitu. Beli rumah, beli mobil, beli apa segala macam bisa gitu. Tapi nggak semua orang bisa beli hidayah gitu. Saya mau beli, Ustadz saya mau beli hidayah dong gitu ya misalnya. Ya, ada Bu Hidayah ada gitu. Membeli hidayah itu nggak dijual di mana-mana gitu. Mau di toko buku, mau di Mekah pun nggak dijual hidayah gitu ya. Di Ka'bah pun nggak dijual hidayah, itu nggak ada gitu. Nggak ada yang jual. Karena memang hanya Allah gitu. Dulu Abu Lahab, Abu Jahal juga lihat Ka'bah, ya. Abu Jahal, Abu Lahab juga lihat Rasulullah SAW, ya. Tapi mereka tetap nggak beriman, karena hidayah itu sekali lagi adalah milik Allah, dan Allah yang akan memberinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Jadi ya kadang kita nggak sabar ya, kita nggak sabar sama anak, kita nggak sabar sama suami, kita nggak sabar sama tetangga, kita nggak sabar sama keluarga ya, sama teman, kita nggak sabar kadang, udah tahu gitu ya, tapi kok masih gini juga sih gitu ya, kadang itu kita gitu kan, kita nggak sabar ya. Ya, kalau Rasulullah kan ya tetap sabar, apalagi Rasulullah SAW misinya adalah menyelamatkan umatnya ya nanti di akhirat ya, dunia akhirat. Di apa namanya, di dunia ini Rasulullah mengajak manusia ya, gimana caranya bisa masuk surga semuanya ya, meskipun gak semuanya mau diajak ke surga gitu kan ya. Ya tapi nanti di akhirat pun Rasulullah yang akan memperjuangkan kita gitu kan. Kalau ada iman sebutir apa debu pun gitu ya, zarah pun, Rasulullah akan minta kepada Allah agar umatnya dimasukkan ke dalam surga ya. Karena Rasulullah udah pernah lihat neraka gitu ya, dan serem gitu kan, nggak ingin umatnya itu masuk ke neraka. Baik ya. Dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam, ke surga, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang
yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Ya, Masya Allah. Jadi, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik surga. Dan tambahannya adalah melihat wajah Allah. Ya, Insya Allah kita akan melihat bagaimana wajah Allah yang selama ini kita selalu curhat sama Allah, kita selalu minta sama Allah, kita selalu berdoa kepada Allah. Ya, kita selalu sebut namanya. Ya. Dan nanti di surga kita akan melihat ya keindahan wajahnya. Dan itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Nah, ya, jadi bagi yang berbuat baik ada pahala terbaik, yaitu surga. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, ya, tak ada debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Ya, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya. Mungkin kalau di dunia orang-orang baik banyak yang di dunia gitu ya, yang diremehkan, ya, apa namanya? Mungkin kalau yang ahli saum, ahli ahlul jihad, ahlul apa namanya, dia berjuang gitu ya, berjuang mencari nafkah, kadang misalnya tidak memperhatikan penampilannya gitu ya, kadang gitu kan. Tapi Rasulullah pun mengajarkan kita untuk memperhatikan penampilannya ya, sehingga mereka diremehkan gitu kan, dipandang sebelah mata gitu. Tapi nanti di surga gitu ya, mereka akan dimuliakan oleh Allah ya, seperti Uwais Al-Qarni ya. Kalau kita melihat ya, Uwais Al-Qarni itu bukan seorang yang kaya raya, bukan seorang yang tampan dan sebagainya gitu ya. Tapi Uwais Al-Qarni itu memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak gitu, Insya Allah ya. Yang dengan kemampuan yang dia miliki, dia bisa apa namanya, mencapai kebaikan yang dimana dia belum pernah ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian sampai meminta para sahabat untuk mencari gitu kan, mencari Uwais Al-Qarni ya, karena kemuliaannya ya, sampai ketika meninggal pun ya yang memandikannya malaikat, ikut malaikat yang memandikannya. Luar biasa. Baik ya. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Ya, tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Adapun orang yang berbuat jahat, ya, jadi kalau yang baik akan mendapatkan surga, maka orang-orang jahat itu akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita lihat sekarang di dunia ini, ya, ahli maksiat kok ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya, tapi ahli maksiat gitu. Ya, tidak malu lagi berzina, tidak malu lagi korupsi, tidak malu lagi berbuat apa namanya, maksiat dan dosa gitu ya. Itu di dunia gitu, jangan tertipu gitu ya. Nanti di akhirat gitu kan, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka ya. Wajah yang dulu cantik dipamerkan gitu ya, aurat yang terbuka ya, yang dipamerkan gitu kan ya, dan mereka tidak mau bertobat kepada Allah, ya nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah,
tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Nah, jadi ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, ya, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, ya, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Ya, jadi berlepas diri pada hari itu, ya, orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang menyembah Allah tapi menyembah yang lainnya juga, ya, apa namanya, mendudukkan selain Allah seperti dia memperlakukan Allah juga, gitu, ya. Contohnya termasuk misalnya ketika misalnya apa namanya, menjadi menghalalkan segala cara karena takut, gitu kan, ya. Apalagi kalau dia lebih takut daripada takutnya kepada Allah, gitu, ya. Saya melakukan ini untuk ini, gitu ya. Nah, nanti di hari kiamat semuanya tuh akan berlepas diri, gitu ya. Nggak ada yang mau tanggung jawab, gitu. Saya begini karena si A, ya Allah, gitu kan. Saya begini kan, nah si A itu berlepas tangan, enggak, gitu, ya. Di sini mereka akan mengatakan kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami, gitu ya. Mereka berlepas tangan. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu. Sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Ya, cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Ya, jadi apa namanya? Mereka sembahan-sembahan selain Allah pun itu di hari akhirat akan berlepas diri, gitu ya. Enggak, kamu enggak nyembah kami, gitu ya. Mereka enggak mau tanggung jawab, gitu kan. Ya, cukup Allah yang menjadi saksi. Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, ya, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Ya, jadi di padang mahsyar nanti, ya, setiap jiwa akan merasakan pembalasannya dari apa yang sudah dikerjakannya. Ya, jadi sibuklah ya untuk memperbaiki diri kita sendiri, karena kita nanti di padang mahsyar itu akan gak sempat lagi lihat orang, gitu ya, gak sempat lagi kita lihat orang, gitu ya. Maka dari saat ini kita apa namanya, bukanlah melihat diri, ya, jangan kekurangan orang, kekurangan diri kita yang belum bisa kita lakukan. Kalau lihat orang lain, ya, kelebihan orang lain itu apa dari kita. Tapi untuk diri kita sendiri, ya, maka sibuklah untuk melihat kekurangan diri, ya, kemudian kita memperbaiki diri kita, gitu kan, dan kita mengajak orang lain ke surga tadi, ya. Dan kita ingat bahwa hidayah itu adalah milik Allah, ya. Kita hanya mengajak manusia, kita juga sedang berjuang mendapatkan surga, kita juga sedang berjuang mendapatkan husnul khotimah, gitu ya. Sehingga kita bisa masuk surga Darussalam, kita bisa melihat wajah Allah nanti di surga, gitu ya. Sehingga kita tidak perlu menghakimi manusia saat ini, ya, apalagi ikut-ikut nyinyir, ya. Saya kalau baca-baca di medsos, gitu kan, ibu-ibu ikut nyinyir, janganlah ya, gitu. Kita tuh banyak-banyak istighfar aja, ya, ibu-ibu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, ya, agar bisa menebarkan apa namanya, aura positif lah, apa tuh namanya, energi positif, gitu ya, kepada alam semesta, ya. Baik, mungkin itu yang kita kaji dari surat Yunus
ayat ke-25 sampai 30 ya, yang mengingatkan kita kembali bahwa hidayah itu milik Allah, dan ada surga dan ada neraka ya. Dan bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, nanti kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri ya. Akan suami tidak bisa nolongin istrinya, istrinya tidak menolongin suaminya di padang mahsyar nanti, karena semuanya akan sibuk ya. Karena di padang mahsyar itu kan tidak berbaju ya, tapi orang nggak sempat lihat aurat orang gitu ya, karena begitu sibuk menanti ya, apa namanya, nasibnya ya, bagaimana nasibnya kita nanti. Mungkin itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan. Kepada Umi yang telah menyampaikan kajian tadabbur Al-Qur'annya. Baik, tafadhol kepada bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik yang ingin bertanya kepada Umi, baik sesuai tema ataupun di luar tema, dipersilahkan. Dan sudah masuk ke Bunda Istiamah. Bunda Istiamah bertanya, Umi Afwan bertanya, nama Arkom bin Abi Arkom mungkin maksudnya ya. Itu ada nama aslinya kah? Karena beliau yang punya rumah untuk tempat dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah Rasul. Nah, Arkom itu artinya nomor. Kenapa ya? Mungkin pertanyaannya, Arkom bin Abi Arkom itu ada nama aslinya atau tidak? Seperti itu, Mi. Baik ya. Sepanjang yang saya pelajari, saya belum pernah menemukan nama aslinya. Jadi saya belum tahu ya. Yang saya kenal ya Arkom bin Abi Arkom gitu. Belum pernah ada sih yang saya baca ya. Saya baca, yang saya pelajari, yang saya dapat dari guru-guru, tidak pernah menyatakan ada nama lain, nama asli dari Arkom bin Abi Arkom ya. Jadi mungkin kalau akhwat di sini ada yang tahu, silahkan. Mungkin. Padahal mungkin ada yang mau menambahkan dari pertanyaan Bunda Istiamah, boleh. Mungkin di keep dulu ya, Bunda Istiamah, dilanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Bunda Sapi. Baik, Bunda Sapi. Assalamualaikum, Musara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Risma. Semoga sehat semuanya teman-teman juga. Ibu, aku mau nanya ya, mungkin komen ya. Ibu, tadi kan untuk Rasul aja kan, apa namanya, untuk mengajak kebaikan itu kan banyak tentangan gitu ya. Nah, kita kan sampai batas mana sih kita itu? Kan kita kan kalau ditentang terus kan lama-lama capek ya Bu. Apa kita terus udah biarin aja gitu. Terus apa kita istighfar terus ini ke diri kita sendiri aja. Kan kadang kan kalau ke anak gitu kan kita harus apa, harus kita apa istilahnya kan tanggung jawab ya Bu. Ya walaupun kalau anak-anak ada batas usia sih ya, sampai kalau udah akil balik kan gimana gitu, tapi kan gergetan gitu. Supaya apa, kita juga maksudnya kita kalau kita marah-marah atau kita kesel gitu kan akhirnya merusak diri kita sendiri ya. Nah, Ibu gimana sih tipsnya supaya kita tuh lapang gitu, ya udahlah gitu. Ya kalau saya dengan berdoa gitu ini nyerahin ke Allah, tapi kan nggak semudah yang dia omongin ya Bu ya, supaya supaya benar-benar udahlah gitu, udahlah saya mah ngajakin aja udah sekali gitu, nggak mau sampai berkali-kali gitu. Nah gimana ya Bu biar kita sendiri itu jiwanya sehat gitu. Masya Kan itu Allah. yang penting ya Bu ya. Iya, betul ya. Jadi memang kayak tadi ya, kan hidayah itu milik Allah ya. Saya juga sama kan gitu ya. Ada nggak sabarnya juga gitu kan ya. Capek gitu kan misalnya. Manusiawi ya, kita punya itu. Terus kita kesel, kita udah bilang berulang-ulang tapi masih ini juga gitu ya.
Nah, apa namanya? Ya gimana? Maka ya itu ya kita harus menjaga emosi kita ya. Ya sudah kalau memang ternyata ketika kita nanti eh, nasehatin kemudian kita jadi marah, ngamuk dan sebagainya gitu ya. Karena tadi nggak sabar gitu ya, karena nggak sabar. Ya, maka lebih baik kita diam kan letak walakal jannah ya. Jadi jangan marah gitu kan. Bagimu surga ya. Dan anak-anak kita memang kadang kita lupa anak-anak kita bukan robot ya. Yang kita tuh pengennya Mas ini A terus dia jalan, Mas B dia jalan gitu ya. Itu robot kan ya. Kadang kita lupa bahwa anak-anak kita juga manusia biasa yang punya rasa gitu kan, yang punya apa namanya keinginan sendiri gitu kan, yang mungkin punya masalah terpendam sendiri gitu ya. Paling kalau anak laki-laki memang mereka nggak suka dikasih ceramah ya. Kalau laki-laki itu ya, laki-laki itu dunia dunia yang sepi gitu ya. Nggak kayak perempuan rame. Kalau perempuan kita ngobrol ya. Kalau laki-laki itu kan, makanya kalau laki-laki itu kata dokter Aisyah itu nasihat cuma berapa menit ya, 1 menit gitu. Kalau kita kasih, kalau ngomong sama anak laki-laki tuh 1 menit sampai 5 menit itu udah cukup lama gitu. Ya, jadi kalau kita mau ngingetin anak laki-laki cukup 1 menit kalau mau didengar gitu. Selebihnya nanti dia pusing ya. Nah itu kan kadang kita itu ya, kadang kita kesel. Nah, kesel itu yang membuat jadi runyam gitu. Makanya kita harus apa namanya tadi, kalau kita nggak bisa ngomong baik mendingan diem aja dulu ya, diem ya, kita istighfar, kita tenangin dulu. Yang penting kitanya yang tenang dulu. Kalau kitanya kemerungsung tuh apa ya orang Jawa ya, kalau kitanya tuh Ter- ah iya kalau Terburu-buru. kemerungsung terus kemudian kita kesel jadinya kan nanti bicaranya jadi gak baik gitu kan, terus jadi nggak sabar juga ya. Jadi Iya. memang kekuatan doa ya, sebagai seorang ibu tuh kita doa terus eh, kasih sayang itu yang penting sih gitu ya. Kan kalau ilmu mah anak-anak kita bisa belajar dari mana aja gitu ya. Kalau ilmu anak-anak kita bisa belajar dari mana aja. Tapi kalau kasih sayang, perhatian gitu ya, itu cuma kita yang eh, bisa kasih ya, pemenuhan perutnya gitu kan, perhatian, tempat curhat anak-anak kita gitu kan. Nah, itu gitu ya. Mungkin selama ini kalau ngelihat Uminya, kalau ketemu Umi pasti yang diomongin suruh sholat dengerin Umi ceramah mulu gitu misalnya. Ya, kita jadi nggak pernah denger gitu anak tuh apa yang ada dalam pikirannya tuh apa yang ada perasaannya tuh bagaimana gitu. Karena kalau kita ketemu anak pengennya ngoreksi terus gitu Hmm. ya. Nah, anak jadinya nggak betah, nggak suka gitu ya. Jadi gitu. Jadi usahakan kita menjadi teman yang baik, apalagi kalau anak-anak kita sudah dewasa, sudah remaja gitu kan, remaja dewasa gitu kan. Maka eh, perlakukan mereka seperti teman gitu ya, bukan lagi kayak anak kecil gitu. Ya, mereka udah teman ya, mereka bisa diajak ngobrol. Kita usahakan kita juga jadi teman yang enak buat ngobrol, buat curhat dari mereka ya, agar kita tahu isi kepalanya tuh apa. Mungkin selama ini kita seringnya apa namanya eh, apa namanya mungkin kita seringnya kan ngoreksi gitu ya. Tadi kalau ketemu anak kita koreksi gitu ya. Jadi setiap ketemu uminya tuh dikoreksi mulu, naro apa salah, bersikap apa salah gitu ya. Jadinya banyak dikoreksi misalnya. Ya, jadi apa namanya? Kita ini dulu, skip dulu koreksi-koreksiannya, kita skip dulu gitu ya. Kita skip dulu ya. Terus apa namanya? Kita tanya dulu gitu kan, bagaimana perasaannya, keadaannya, apa yang sedang dia hadapi gitu ya. Kemudian kita tunjukkan penuhi kasih sayang ke dia gitu kan. Tangki kasih sayangnya itu kita isi dulu gitu kan. Ya baru mungkin dia bisa
mau mendengar apa namanya nasihat kita, gitu. Ya. Nah, insya Allah anak-anak kita baik kok, Bu. Kadang kita Iya, aja nggak sabar, ya. iya Kita betul. aja nggak sabar gitu kan, ya. Gregetan. Kalau kita mau mendengar ya isi hati anak-anak kita ke tentang ibunya, tentang orang tuanya, insya Allah mereka baik gitu. Tapi karena Iya. kadang orang tua itu terlalu posesif, terlalu overprotective, terlalu takutan gitu ya. Oh, saya pengen kamu masuk surga gitu ya. Enggak mau Iya. kamu masuk neraka gitu ya. Karena ketakutan yang berlebih itu gitu ya. Sehingga kadang justru membuat para orang tua itu jadi bersikap tidak baik kepada anak-anaknya gitu. Ya. Jadi pendekatan yang diajarkan oleh Rasulullah tetap dengan kasih sayang gitu kan. Bagaimana Allah ingin mengajak ke surga tadi kan, ya sama gitu kan. Jadi pendekatannya jangan nanti kamu masuk neraka loh ya. Jadi dengan pendekatannya ke neraka ya, tapi kita masuk surga yuk gitu kan. Siapa yang mau masuk surga sama Umi gitu kan. Nanti kita di surga kita harus pikirin mau masuk surga lewat pintu mana gitu kan. Jadi yang kita hidupkan itu adalah surganya ya, bukan bukan ditakut-takutin nerakanya gitu. Ya, mungkin anak kita kadang salah ya. Kita adalah di rumah itu adalah tempat anak-anak kita belajar gitu. Jadi kalau kita menginginkan anak kita ya kita juga banyak salahnya kan ya. Kita juga kadang-kadang lalai gitu kan. Kalau kita pengen anak kita semuanya itu juga harus benar terus gitu ya. Ya berarti apa namanya? Nanti dia akan apa namanya? eh, berontak gitu ya. Nah, karena kan sifat manusiawi kan pasti ada salahnya ya, ada lupanya kan gitu ya. Nah, gitu justru kita di rumah inilah kita tempat kita belajar ya. Kita suami, anak-anak tempat kita belajar. Jadi saling mendukung, saling menopang gitu kan. Ya, bukan saling menjatuhkan ya, bukan saling bersaing gitu ya. Tapi di rumah itu adalah kita apalagi ibu ya kan surga ada di telapak kaki ibu kan ya. Jadi kalau dikatakan surga ada di telapak kaki ibu itu berarti kita ini harus menjadi surga buat anak-anak kita gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita melihat kita kayak lihat neraka gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya. Kadang kan orang memakai hadis surga apa surga di bawah telapak kaki ibu itu buat ngancem anak justru ya. Surga kamu tuh adanya di sini gitu ya. Buat ngancem anak ya. Padahal makna yang lebih luas dari hadis itu kan ya harusnya surga itu ibu itu adalah surga bagi anak-anaknya gitu. Ya. Yang memberikan surga gimana sih? Ya, yang memberikan kenyamanan, keamanan gitu ya. Orang tuh seneng tinggal di surga, ya kan? Iya, Bu. Jadi bagaimana anak-anak kita bisa nyaman dengan kita gitu ya. Sehingga nanti dia juga punya keinginan untuk tetap bersama uminya sampai ke surga gitu ya. Jadi pendekatannya ya seperti itu ya bahwa ya kita ini adalah surga bagi anak-anak kita. Maka jadilah surga yang nyaman ya sampai ya jadi nanti pun anak-anak kita pun eh, punya cita-cita pokoknya aku maunya sama Umi nanti sampai ke surga gitu. Ya, jangan sampai di dunia aja udah nggak mau ketemu sama orang tuanya gitu ya nggak udah maunya jauh-jauh dari orang tuanya gitu apalagi kalau udah benci gitu misalnya kita dengan kekerasan gitu kan anak-anak jangan sampai nanti mereka justru nggak mau ketemu sama orang tuanya karena orang tuanya dulu kayak neraka misalnya gitu ya nauzubillah misalnya mungkin gitu ya Bu Sofi bisa tergambar ya. Bu Sarah, terima kasih ininya
kuncinya surga di telapak kaki ibu itu ya kita harus jadi surga buat anak-anak kita, buat keluarga ya Bu. Iya, Bagus kita adalah surga. banget. Nah, Kenapa? bagus banget, terima kasih Pak Iya. ininya Pak perumpamaannya ya. Jadi ya simple aja gitu semuanya ya Bu ya. Terima Mm-mm. kasih Bu Sarah, terima kasih Ustazah Risma. Terima kasih teman-teman. Bu Isti juga makasih tadi kita ngechat katanya level mutmainah katanya. Ya insya Allah ya. Kita semua saling mendoakan untuk bisa level itu terus. Baik, jazakumullah khairan kasir ya. Eh, Umi mau bertanya juga terkait tentang yang anak-anak tadi ya. Sempat lihat beberapa ada kata-kata gitu kalau istri itu tergantung dari suaminya gitu ya. Jadi kalau mau anak-anaknya bahagia ya kuncinya sebetulnya memang ada di ibu ya, ya. Tapi kunci lebihnya lagi ada di suaminya juga. Jadi bagaimana suami memperlakukan istrinya juga. Jadi yang lebih didahulukan oleh suami itu membuat bahagia, membuat nyaman ibunya. Jadi ketika ibunya bahagia, maka anaknya akan bahagia. Tanggapan Mi bagaimana terkait itu? Apakah betul? Apakah kurang tepat atau bagaimana? Iya, jadi tadi ingat ya bahwa kita di padang mahsyar akan sibuk dengan diri kita masing-masing, ya. Jadi begitu juga kita sekarang di dunia kita mempersiapkan, kita nggak mengandalkan siapapun gitu ya. Jadi kita nggak menuntut siapapun gitu. Saya istri harusnya suami saya baik begini begini begini. Kalau suami saya baik maka saya juga akan baik gitu. Ya enggak gitu ya. Apa namanya? Kalau begitu nanti main main menang-menangan gitu kan. Ya nanti kata suami, ya terang aja gimana aku mau baik kamunya begitu gitu ya. Nanti begitu ya. Nanti kata istrinya, ya kamu begini ya udah itu ya. Jadi nggak ada selesainya gitu main salah-salahan. Karena apa? Setiap kita pasti punya kekurangan gitu. Ya, suami merasa sudah memberi ya, istri berbakti kepada suami, tetapi istrinya enggak ya. Kata istrinya, oh, ya terang aja suaminya nggak sayang sama dia gitu ya, ya seperti itu. Makanya perlu kita kenali juga bahasa kasih ya, setiap kita ya, khususnya pasangan, anak-anak, ya, kita perlu mengetahui bahasa kasihnya apa. Kalau misalnya gini, ada suami yang bahasa kasihnya itu adalah eh, hadiah ya dan waktu. Kalau hadiah berarti dia merasa mencintai dan menyayangi istrinya, maka dia akan memberikan nafkah yang cukup, apa namanya, eh, memberinya apa hadiah gitu kan atau uang gitu ya pada istrinya. Tapi meskipun dia eh, hampir tidak pernah memeluk istrinya, ya. Sementara istrinya bahasa kasihnya sentuhan, gitu, ya. Meskipun apa namanya suaminya udah kasih hadiah uang yang cukup segala macam fasilitas, tapi karena suaminya tidak jarang gitu ya memeluknya gitu ya, ini istrinya merasa tidak disayang gitu ya. Jadi akhirnya salah paham kan. Kalau menurut suami dia sudah menyayangi istrinya dengan memberikan nafkah yang cukup, kalau menurut istri suaminya tidak menyayanginya karena jarang memeluknya gitu. Nah, ini kan perlu perlu dikenali makanya ya. Jadi harusnya kita tahu bahwa oh suami bahasa kasihnya ini. Nah, dia jadi setiap orang jangan disamakan gitu ya. Setiap orang beda-beda gitu. Ada yang suaminya begini, ada yang suaminya begini ya. Jangan disamakan ya. Oh itu enak banget suaminya begini 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 gitu sih. Jangan ya. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan ya. Kita kenali suami kita ya. Kita lihat kebaikan-kebaikannya. Ya, satu lagi bahwa yang harus kita syukuri adalah eh, kemampuan kita untuk melihat kebaikan pasangan dan anak-anak kita itu adalah anugerah dari Allah.
tidak semua orang bisa melihat kebaikan pasangannya. Ya. Tidak semua orang bisa melihat kebaikan anak-anaknya, gitu. Ya, nah itu kita perlu pertajam. Ya, kita lihat, oh apa ya kebaikan yang ada pada pasangan kita. Nah itu, ya. Jadi jangan sampai kita, nauzubillahi min zalik, ya, akan datang nanti suatu masa kata Rasulullah, eh, banyak para wanita itu yang ingkar terhadap kebaikan-kebaikan suaminya, dan itu adalah yang membuat para wanita itu banyak di neraka. Ya, jadi ada hadisnya, Rasulullah itu melihat wanita-wanita banyak di neraka itu karena apa? Karena banyak para istri itu yang suka ingkar terhadap kebaikan suaminya, ya. Suaminya sudah bekerja keras, ya, untuk keluarga, ya, tapi gajinya kecil, misalnya gajinya nggak cukup, kemudian istri jadi ingkar tuh, ya, nggak mau ngelayan, nggak mau memperlakukan suami dengan hormat, dengan baik, karena gajinya aja kecil gitu ya. Astagfirullah, istighfar. Karena itulah, ya, ya, yang banyak menjadi penghuni neraka, para istri yang mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Ya, maka kita sebagai istri harus punya kepandaian melihat kebaikan suami. Apa ya? Jangan lihat kejelekannya. Kalau kejelekannya sama, kita juga banyak jeleknya. Ya enggak sih? Gitu kan ya. Kita juga kalau suami kan banyak kan diem ya. Kalau kita istri kan kalau kita nggak suka langsung kita omong, kita koreksi suami kita. Tapi kalau suami kita tuh diem, dia ya mungkin nggak semuanya juga sih, ada suami yang langsung mengoreksi istrinya juga ada. Gitu. Ya, tapi rata-rata biasanya laki-laki kan lebih banyak diam, ya itu. Jadi apa namanya, satu itu ya, kita harus melihat kebaikan pasangan kita, jangan sampai kita jadi mengingkari, ya, kebaikan-kebaikan suami yang menyebabkan tadi ya menjadi penyebab banyak para istri itu di neraka gitu kan, karena tadi lupa akan kebaikan-kebaikan suami yang banyak, padahal suaminya udah berusaha eh, bekerja keras untuk menafkahi anak istrinya, tapi istrinya tidak mau menghormatinya, meremehkannya gitu ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Itu. Kemudian kita harus apa namanya, tadi ya, bagaimana kita menjadi sumber, ya, kalau bisa sumber kebaikan, ya, ya sebagaimana pohon 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 itu yang diperumpamakan di surat Ibrahim, ya, alam taro kaifa darabat uh, alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama, ya. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan, ya, berupa pohon yang kokoh yang akarnya menghujam ke bumi, kemudian rantingnya menjulang ke langit, kemudian pohon itu memberikan buah-buah keimanan, gitu. Jadi sosok pribadi muslim itu yang keimanannya kokoh, menghujam ke bumi, kemudian amal-amal solehnya itu banyak, kemudian juga melahirkan buah-buah keimanan yang bisa dinikmati oleh orang-orang terdekatnya maupun yang jauh, gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak mengandalkan harus siapa dulu yang suami saya harus soleh dulu baru saya mau solihah, ya jangan gitu ya, berarti sama-sama mau masuk ke neraka gitu kan kita nggak mau gitu, ya. Jadi fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik gitu, ya. Istri memberikan yang terbaik kepada suami, ya, nanti suami juga akan memberikan yang terbaik kepada istri, ya. Kita nggak perlu mengoreksi apa namanya, suami harus begini standarnya, ya. Standar suami soleh itu harus begini, ya. Kadang istri mau buat standar, ya, mengoreksi suaminya, ya, padahal suami nggak suka begitu, ya, karena arijalu qawwamun 'alan nisa, ya. Jadi kita nggak perlu inilah, ya, nggak perlu menuntut orang lain, ya, nggak menuntut orang lain. Kalau kita bisa menjadi sumber kebahagiaan itu, ya, insya Allah gitu, ya. Jadi bagaimana dengan
kita tadi ya, surga di rumah, surga untuk suami, dan surga untuk anak-anak gitu. Ya, maka itu ya yang penting bagi wanita, bagi istri kita belajar bagaimana menjadi surga gitu. Ya, sebagaimana kita lihat Bunda Khadijah ya yang luar biasa gitu kan menjadi surga untuk Rasulullah gitu kan. Rasulullah di luar menjadi pemimpin umat gitu kan. Ditanya para sahabat begini 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 ya. Pulang ke rumah tidurnya di pangkuan Khadijah gitu. Ya. Untuk mendatangkan kenyamanannya ya. Dia tidurnya di pangkuan Khadijah. Nah, bisa nggak kita tuh ya istri yang hebat itu ya kalau kita mau mencontoh istri yang hebat ya seperti Bunda Khadijah gitu ya, yang bisa rela berkorban, yang penyayang gitu ya, yang mendukung suaminya gitu kan. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang istri ya kita lihat Bunda Khadijah gitu ya, Bunda Khadijah yang sebagai contoh teladan kita ya, bagaimana beliau dengan kasih sayangnya ya, meskipun anaknya banyak gitu ya, meskipun lagi repot sama Fatimah gitu kan, masih bisa memangku Rasulullah SAW. Insya Allah ya. Kalau kita udah repot sama anak, udah kadang suka lupa ya. Malah suaminya suruh bantuin gitu kan, suruh bantuin repot juga gitu kan. Kadang kan istri gitu ya, ya bukan yang di sini ya, yang di sana di jauh ya. Jadi kadang-kadang kita suka lupa ya untuk tetap melayani para suami ya. Bahkan kadang kita istri menuntut harusnya bapaknya bantuin dong istrinya ngurusin anak-anak gitu kan ya. Padahal ya tadi ya Rasulullah SAW ya justru disediakan pangkuan ya untuk bisa eh, apa meredakan ya segala kepenatannya di luar rumah gitu kan ya, sehingga dia tidak perlu mencari pangkuan dari wanita lain gitu ya gitu. Mungkin begitu ya Ustazah ya. Jadi ya kita akan masuk kubur masing-masing juga gitu. Gak mungkin juga suami yang kita cintai itu akan masuk kubur bareng sama kita. Meskipun katanya dia cinta mati sama kita ya. Baik, Umi, jazakumullah khairan kasir. Baik, berarti mungkin memang iya ya Mia ada kaitannya terkait emosional seorang ibu dari suaminya juga kadang terpengaruh, tetapi kembali lagi ya jika bercontoh pada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah maka fokus pada eh, lebih ke kewajiban masing-masing kita ya Mia sudah tertunaikan atau belum. Rasulullah lebih fokus pada kewajibannya sebagai suami, ayah dan yang lainnya sehingga secara tidak langsung Rasulullah juga membantu Sayyidah Khadijah ya Mia kayak menjahit bajunya sendiri dan yang lain-lainnya. Dan Sayyidah Khadijah juga sama fokus pada kewajibannya. Jadi lebih ke melihat kelebihan suami-suaminya dan kewajiban diri ya. Baik Umi, jazakumullah khairan kasir. Sudah tercerahkan, Masya Allah, luar biasa. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Bunda Istiamah, kebetulan saya tadi nyari yang Arkom bin Abil Arkom ya, ini dari idwikisia.net. Memang namanya Abu Arkom ya, nama aslinya Abu Abdullah Arkom bin Abdi Manaf. Jadi masih sama-sama keturunan Abdu Manaf ya, jadi masih Quraisy, masih ada ininya dengan Rasulullah. Jadi rumahnya sebetulnya banyak, tapi Darul Arkom ini yang di bawah Bukit Sapa yang menjadi tempat syiar ya dakwah saat itu. Namanya memang Arkom berarti udah istimewa. Nama aslinya Abu Abdullah Arkom bin Abdi Manaf untuk yang tadi. Ini itu Ini saja yang lainnya. ada Baik, pertanyaan dari Mbak Isti ya. yang atasnya lagi ya Mia yang tentang suami. Nah, ini,
Atasnya tambahan-tambahan ya. Bunda Istiama mungkin yang lainnya boleh dibaca. Untuk pertanyaannya ada di ini, bahkan seorang psikolog punya yayasan sekolah yang menginginkan saya mengajar, kata beliau Istiama itu hebat, tapi ada hambatan dari penjara suaminya. Bagaimana itu Umi menyikapinya? Memang sih saya baru saja mengundurkan diri dari ngajar karena bulan ini suami masuk kerja lagi di mobil sebagai marketing. Jadi saya harus memilih handle anak-anak dulu. Nanti jika sudah bisa kembali, saya akan melamar ngajar lagi. Gitu, Mi. Terkait apa ya? Mungkin merasa diri kita terpenjara oleh apa ya? Bukan taat kepada suami mungkin ya, Mi ya. Lebih ke taat suami. Kita maunya ini, orang lain menganggapnya kita Masya Allah luar biasa, tapi suami memerintahkannya ini jadi ruang gerak kita terbatas dan kita lebih memilih taat kepada suami. Begitu mungkin, Mi. Tafadhol, Mi. Ya, Masya Allah ya, Bunda Isti, Barakallahu fiik ya. Jadi memang apa namanya itu lebih aman ya, itu lebih aman dunia akhirat ya. Dan memang apa namanya kalau eh, memang nggak semua suami begitu ya. Ada yang suami memang merelakan istrinya bekerja gitu kan. Tapi ada ya, ada suami yang ingin apa namanya nggak bisa kerja kalau istrinya nggak ada di rumah gitu, sehingga dia bisa bisa lebih fokus bekerja mencari nafkah di luar rumah ketika istrinya ada di rumah mengurus rumah dan anak-anak gitu. Itu juga ada ya, nggak bisa disamakan ya. Kita juga nggak bisa memaksakan suami kita harus seperti suami orang gitu ya, dan kita nggak bisa memaksakan apa, kondisinya tuh harus sama, nggak bisa gitu ya. Jadi meskipun apa namanya banyak wanita-wanita solihah yang luar biasa, yang baik, yang punya potensi besar segala macam gitu kan ya, kemudian diizinkan oleh suaminya sehingga dia bisa berkarya di luar gitu kan, bisa dilihat orang banyak, dipuji orang banyak dan sebagainya. Tapi ada juga wanita-wanita solihah yang punya potensi besar, yang pinter segala macam, mereka tidak diizinkan oleh suaminya atau memang mereka lebih nyaman berada di rumah sehingga mereka tetap menjadikan rumah sebagai tempat mereka terbaik gitu ya, di mana mereka sadar bahwa kewajiban utama mereka adalah mengurus suami dan anak-anak gitu. Nah, jadi tergantung pada suaminya. Jadi kalau suaminya mengizinkan bekerja ya silahkan. Tapi kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan bekerja ya karena tadi misalnya suaminya nggak bisa bekerja dengan baik kalau istrinya nggak ada di rumah gitu kan. Nah itu memilih taat kepada suami karena Allah ya, ingat ya, maka harus diluruskan karena Allah, ingat ya, bukan karena suami kita gitu kan. Kita bukan karena suami kita tuh orang yang gimana gimana ya. Kita luruskan lagi, kita taat kepada suami karena Allah ya, karena Allah. Dan insya Allah kalau kita luruskan niatnya begitu karena Allah, kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan ya, keberkahan-keberkahan dari taatan kita kepada Allah ya. Tadi apa namanya dengan apa namanya kemudahan-kemudahan yang akan Allah berikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita nih tertipu dengan pujian-pujian di luar sana ya. Mungkin kadang suami kita nggak pernah memuji gitu ya, karena udah biasa pada kita udah cuciin bajunya, kita setrikain, kita layani dengan baik. Tapi suami kadang lupa memuji misalnya gitu ya. Eh, Lupa memuji karena menganggap itu suatu hal yang biasa, padahal sebenarnya istrinya pengen dipuji gitu ya. Padahal ngomong aja sama suaminya gitu kan ya, puji dong ya, puji dong Bi gitu kan ya. Ya nggak apa-apa gitu kan ya, jangan uring-uringan sendiri gitu kan. Udah saya gini-giniin nggak dipuji, nggak bilang terima kasih ke apa, terus disimpan sendiri, jangan gitu ya. Kan tadi ya saya bilang ya, setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda ya. Ada kadang pengennya dicium, dipeluk, ada yang inginnya dipuji gitu kan. Beda-beda, nggak apa-apa, sampaikan aja ke suami ya, penghargaan seperti apa yang diinginkan, yang membuat kita nyaman sebagai istri gitu kan, harus disampaikan agar suami
tahu gitu kan. Kalau saya sukanya diginiin, kalau dia lupa ingetin gitu aja udah selesai masalahnya ya. Bukan suatu hal yang besar gitu kan, kita ingetin. Iya gitu ya. Jadi kita jangan mau gitu ya. Kadang mohon maaf gitu ya, kadang ada perempuan-perempuan yang bangga di luar sana itu dipuji-puji sama laki-laki ya, laki-laki ajnabi yang asing, yang meskipun laki-laki itu tampan, yang kaya, kemudian dia dipuji-puji, kamu cantik deh, kamu baik deh, kamu begini-begini. Itu wanita biasanya senang tuh digituin ya, tapi dia tertipu gitu ya, tapi dia tertipu bahwa eh, tempatnya wanita itu memang di rumah gitu ya, memang sebaik-baiknya ya dia jangan sampai dia menjadi fitnah gitu, jadi fitnah di luar sana ya, menjadi fitnah di luar sana, kemudian dia jadi, makanya terjadi banyak perselingkuhan ya, nauzubillah min dzalik. Maka tempat terbaik wanita adalah di rumah, bahkan tempat sholatnya wanita yang terbaik di mana sih? Di kamarnya gitu ya. Tempat wanita sholat terbaik, kenapa? Karena wanita itu mengandung fitnah gitu ya buat laki-laki gitu ya. Nah, laki-laki itu pusing gitu, sekarang di mana-mana tuh perempuan ada gitu, di semua lini perempuan ada gitu, jadi laki-laki itu pusing gitu ya. Mereka mau menjaganya juga susah gitu. Maka kita sebagai wanita, kalau kita bisa di rumah, tadi suami bisa bekerja, ya alhamdulillah gitu ya. Kita tinggal bagaimana menjadi istri yang profesional di rumah gitu ya, menjadi ibu yang profesional di rumah, menata rumah kita ya. Kalau saya tuh dulu suka rumahnya gini, ya udah kita ngecat sendiri gitu ya, sampai kayak gitu ya, ngecat sendiri apa sendiri gitu ya. Yang penting bagaimana kita bisa menyediakan surga di rumah semampu kita. Mungkin begitu ya, saya. Jadi jangan merasa di penjara ya, di hotel lah gitu. Baik, Masya Allah, barakallah. Bunda Istiamah ya, luar biasa. Tercerahkan banyak juga mungkin yang merasa seperti itu ya di luar sana. Insya Iya Allah betul. lebih prioritas memang taat kepada suami ya. Akan ada keberkahan tersendiri dari taatnya kita kepada suami karena Allah ya. Sedikit tambahan mungkin dari saya pernah mendengar yang wanita di Tarim itu jarang ada yang bekerja katanya di postingannya itu, tapi mereka itu membantu melancarkan suaminya bekerja dengan ibadah-ibadah mereka di rumah gitu ya. Dia diperbanyak ibadah di rumah, mensupport suami dengan doa-doa seperti itu, dan mendidik generasi-generasi unggul mereka di rumah-rumah mereka, insya Allah ya. Mungkin ketika kita lebih banyak fokus di rumah, bisa mencontoh ya sedikitnya wanita-wanita yang ditarim mungkin ya, tidak bekerja, tidak membantu dari segi finansial, tapi kita gunakan maksimal di rumah gitu ya. Bukan berarti kita tidak bisa berkarya dari rumah ya, insya Allah banyak karya-karya yang bisa kita hasilkan dari rumah. Dan lebih banyak keberkahan yang kita dapat dari ketaatan kita pada suami. Baik, alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya kembali kepada Umi? Ya betul sekali tadi Ustazah ya, doa istri itu penting sekali. Doa, jangan lupa kita mendoakan suami gitu ya, dimanapun dia berada ya, agar Allah menjaganya, memberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, kemudian ya menjaga suami dari godaan-godaan di luar sana gitu yang banyak gitu, itu kita perlu doakan juga. Alhamdulillah, Insya Allah. Banyak sekali ya insight-insight baru hari ini. Baik, jika tidak ada mungkin dilanjut ke agenda selanjutnya, Mia. Penutupan secara resmi. Bunda Istiamah mendukung ya mengajar, tapi waktunya yang belum tepat nih ya. Mungkin kita harus Iya. memilih prioritas juga ya, Mia, mana yang harus lebih diprioritaskan saat ini untuk kita, dan hanya kita sendiri yang tahu ya prioritas yang mana yang harus kita dahulukan.
pada saat sekarang. Karena kondisi keluarga masing-masing pasti berbeda-beda ya. Baik, barakallah, Manda Istiamah. Baik, untuk selanjutnya mungkin penutupan secara resmi untuk santri angkatan 12 yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Umi. Kita pedal kepada Umi. Ya, baik, alhamdulillah. Barakallahu fikunna jami'an yang sudah menyelesaikan berapa juz ini Ustazah ya? Saya Yang belum lihat. terbanyak sudah dapat 2 juz Umi untuk angkatan sekarang ada yang dapat 2 juz. 2 juz selama 3 bulan ya Ustazah. Betul. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Tetap istiqomah ya bersama Al-Quran ya, kita membacanya, mentadabburinya, ya, menghafalnya, mengamalkannya, ya, mendakwahkannya dan memperjuangkannya terus ya. Meskipun dengan semua keterbatasan yang kita miliki ya, kita punya kesibukan dunia lainnya ya, menjadi istri, mungkin menjadi guru, ada yang menjadi mahasiswa, ada yang sekolah, ada yang segala macam gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesibukan bersama Al-Quran ya, sebagai kesibukan yang terbaik ya. Sebaik-baik kesibukan adalah sibuk dengan Al-Quran. Ya, jadi di antara kesibukan-kesibukan yang lainnya, alhamdulillah kita masih dikasih kesibukan Al-Quran sebagai kesibukan yang terbaik. Ya. Baik, alhamdulillah penutupan untuk angkatan ini, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran yang angkatan selanjutnya ya Ustazah ya. Jadi yang untuk angkatan ini kalau masih mau terus silakan daftar ulang, dan alhamdulillah masih bisa gratis ya, agar dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Semoga menjadi ladang amal ya, pahala jariyah untuk kita semuanya ya. Mungkin itu, tetap semangat ya, mengkaji ya, membaca, mengkaji, mentadaburi dan mengamalkannya ya, karena kita ingat bahwa Aisyah menggambarkan Rasulullah karena khuluquhu Al-Quran ya, bahwa Rasulullah itu perilakunya seperti adalah Al-Quran ya. Jadi Bunda Aisyah tidak mengatakan bahwa Rasulullah itu lisanuhu Al-Quran ya. Jadi bukan hanya di lisan begitu, tapi khuluquhu ya. Jadi bukan hanya di lisan saja, tapi akhlak dan perilakunya sudah mengamalkan Al-Quran ya. Oleh karenanya kita perlu terus mentadaburinya juga ya, belajar mengkajinya dan mengamalkannya ya. Terima kasih ya, syukran jazakumullah khair sudah berjuang bersama Al-Quran 3 bulan ini ya, dan mudah-mudahan bisa terus istiqomah ya ke depannya. Mungkin Ustazah itu. Umi, jazakumullah khairan katsir. Baik, untuk santri angkatan 12, alhamdulillah sudah resmi ditutup ya untuk angkatan 12. Dilanjut nanti insya Allah angkatan 13. Untuk informasi, alhamdulillah sudah ada 4 orang nih yang masuk dari angkatan sebelumnya yang kemarin di waiting list ya, ditunggu insya Allah itu di prioritas 4 orang. Jadi untuk yang angkatan sekarang yang ingin lanjut silahkan apa namanya, daftar ulang nanti insya Allah saya share untuk link pendaftaran yang baru. Baik, jazakumullah khairan katsir. Mungkin jika tidak ada yang lain, kita tutup agenda kita pagi ini. Alhamdulillah, mari kita tutup agenda kita pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin nanti izin sebelum ditutup nih kita foto bersama ya. Baik, dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan katsir. Pada umur sehat selalu. Pada benda-benda semuanya semoga sehat selalu terus dan bisa istiqomah dalam kebaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.